Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas UAS. Tugas UAS perilaku konsumen, consumer behavior, kajian UAS. Next. Our team di sini ada kami berempat, ada Vanda Hanif Armaida, saya sendiri Amir Daima, Ruli Hafizah Putih, dan Siri Saada. Next. Di video pertama, kami mengkaji kampanye periklanan yang kreatif berhasil membuat Tesla dan SpaceX mendapatkan popularitas sehingga tanpa mengeluarkan anggaran untuk iklan sosial. Pada tanggal 6 Februari, SpaceX meluncurkan roket Falcon Heavy yang sukses dalam uji coba pertama. Roket ini membawa Tesla Roadster baru yang dikendarai oleh boneka bernama Starman. Melalui kampanye periklanan yang kreatif ini, Tesla dan SpaceX berhasil mencapai tingkat popularitas yang tinggi tanpa menghabiskan anggaran besar untuk iklan sosial. Mereka memanfaatkan media gratis dengan memberikan cerita yang menarik dan kontroversial pada publik. Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, juga menjadi salah satu CEO yang paling terkenal dan dapat dipasarkan. Dengan pengikut yang besar di Twitter dan kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan publik, Tesla telah mengganggu industri mobil dengan fokus pada mobil listrik dan energi hijau, menginspirasi penggemar yang fanatik dan mendapatkan reputasi sebagai merek yang ramah lingkungan. Meskipun pendapat tentang kesuksesan Musk dan visinya berbeda-beda, tidak ada keraguan bahwa dia adalah ahli dalam membangun merek dan mendapatkan dukungan pelanggan. Dan video kedua menjelaskan ringkasan dari teks ini adalah bahwa Tesla memiliki target pasar yang luas, terutama dalam mengembangkan robot taksi sebagai bagian dari visi perusahaan mereka. Tesla ingin menggantikan kendaraan tradisional dengan kendaraan listrik dan mengurangi dampak lingkungan negatif. Mereka berusaha membangun armada besar robot taksi untuk mengurangi jumlah mobil yang berpolusi di jalan. Tesla juga berupaya menurunkan harga kendaraan listrik mereka untuk mencapai pasar massal. Meskipun Tesla hanya memiliki pangsa pasar sekitar 20% dari kendaraan milik pribadi, mereka berharap memiliki pangsa pasar yang signifikan dalam perjalanan jarak jauh, terutama dengan pengoperasian robot taksi. Next. Nah, untuk slide 4 ini, Tesla memiliki strategi pemasaran yang berfokus pada pelanggan tanpa mengeluarkan biaya iklan berbayar. Meskipun Tesla tidak memiliki departemen periklanan atau pemasaran, perusahaan ini berhasil menjual 936.000 kendaraan dan mencatatkan penjualan sebesar 44 miliar US dollar pada tahun 2021. Beberapa elemen strategi pemasaran Tesla yang efektif antara lain, yang pertama ada pemasaran yang berpusat pada manusia. Tesla ini mengedepankan pengalaman pengguna dengan desain inovatif yang memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa. Mereka juga memiliki program referensi yang mengundang pelanggan untuk mengarahkan pengguna baru ke merek tersebut. Nah, untuk yang kedua, opsi layanan yang dipersonalisasi. Tesla membangun pusat penjualan online yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembelian dan konfigurasi mobil secara mudah dan nyaman. Mereka juga menyediakan dukungan pelanggan yang mudah diakses, termasuk layanan perbaikan yang datang ke lokasi pelanggan. Yang ketiga, dorongan upaya pemasaran melalui tujuan perusahaan. Nah, Tesla memiliki misi untuk mempercepat konversi dunia ke energi berkelanjutan, dan mereka terus berkomunikasi dengan publik tentang produk, operasi, dan budaya kerja melalui laporan keberlanjutan mereka. Dan yang keempat, pemasaran dari mulut ke mulut. Tesla menggunakan promosi silang antara merek Tesla dan SpaceX serta acara publisitas yang menarik perhatian publik. Elon Musk, CEO Tesla, berinteraksi dengan pengguna Twitter, memberikan tips dan umpan balik yang berdampak. Nah, melalui strategi ini, Tesla berhasil mencapai pertumbuhan dan penjualan yang signifikan dalam industri kendaraan listrik, bahkan tanpa menghabiskan uang untuk iklan berbayar. Strategi ini memberikan pelajaran berharga bagi startup dan bisnis lain untuk mengembangkan pengalaman pelanggan yang kuat dan meminimalkan biaya pemasaran.
Nah, selanjutnya yakni bagaimana Tesla memahami pasar, yakni berarti hingga proses penyerahan nilai pada pasarnya, yaitu dengan memperhatikan perilaku konsumen secara cermat. Next. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kata dalam hal ini. Yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tesla sangat memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Mereka melakukan riset pasar secara terus-menerus untuk memahami apa yang diinginkan konsumen dalam hal mobil listrik. Tesla berfokus pada inovasi teknologi dan performa mobil, serta menawarkan pengalaman pengemudi yang menyenangkan bagi pelanggan. Yang kedua, kesadaran lingkungan. Tesla menyadari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan minat mereka dalam mengadopsi mobil yang ramah lingkungan dengan memproduksi mobil listrik yang berkinerja tinggi. Tesla mengambil keuntungan dari permintaan ini dan menargetkan konsumen yang ingin mengurangi jejak karbon mereka. Dan yang ketiga, pengalaman pelanggan. Tesla memberikan pengalaman kepada pelanggan yang unik melalui model bisnisnya. Mereka menjual mobil secara langsung kepada pelanggan mereka dan membangun jaringan supercharger dan supercharger yang luas untuk mengatasi masalah jarak tempuh dan waktu pengisian baterai. Pendekatan ini mampu membantu membangun hubungan langsung dengan pelanggan, memberikan pengalaman yang mulus dan nyaman. Yang keempat, branding dan marketing. Tesla telah membangun merek mereka dengan kuat yang diakui secara global. Merek tersebut dikaitkan dengan inovasi, teknologi yang canggih, dan kesadaran yang melalui strategi pemasaran yang efektif. Tesla menciptakan keinginan di kalangan konsumen dan mengomunikasikan nilai-nilai mereka dengan jelas. Yang kelima, dukungan komunitas. Tesla juga mengadakan dukungan komunitas pengguna setia mereka, yakni mereka memanfaatkan media sosial dan forum daring untuk berinteraksi dengan pelanggannya, mengadakan promosi dan memperbaiki hubungan produk berdasarkan umpan balik tersebut. Ini membangun hubungan antara perusahaan dan pelanggan serta meningkatkan loyalitas merek. Dengan memahami tren dan tren pasar yang paham hasil mereka, dan inovasi dan beradaptasi kebutuhan yang merupakan salah satu kunci kesuksesan mereka dalam industri. Next. Oke, di sini saya menjelaskan dari pertanyaan yang kedua, pasar potensial Tesla dalam 10 tahun mendatang meliputi yang pertama, pasar mobil listrik yang semakin berkembang. Seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang semakin meningkat dan perubahan regulasi yang mendorong adopsi mobil listrik, pasar mobil listrik secara keseluruhan diperkirakan akan terus berkembang. Nah, Tesla sebagai salah satu pemimpin dalam industri mobil listrik akan menjadi pemain utama dalam pasar ini. Yang kedua, penetrasi pasar global yang lebih luas. Tesla telah melakukan ekspansi internasional dengan membuka pabrik dan menawarkan produk mereka di berbagai negara. Dalam 10 tahun mendatang, diharapkan bahwa penetrasi pasar global Tesla akan semakin meluas. Negara-negara seperti Tiongkok, Eropa, dan pasar-pasar global lainnya memiliki potensi besar untuk perkembangan Tesla karena meningkatkan minat dalam mobil listrik di sana. Yang ketiga adalah segmentasi pasar mobil mewah dan atas. Tesla berhasil memposisikan diri sebagai merek mobil mewah dengan performa tinggi dan teknologi canggih. Dalam 10 tahun mendatang, dengan inovasi produk yang terus, Tesla diperkirakan akan menarik konsumen di segmen mobil mewah dan menengah ke atas. Pelanggan dengan daya beli yang tinggi yang mencari kombinasi antara mobilitas yang ramah lingkungan dan performa yang unggul akan menjadi pasar potensial bagi Tesla.
terjangkau dibandingkan kendaraan konvensional. Namun demi perkembangan teknologi dan penurunan biaya listrik dan biaya perbuatan akhir-akhiran mobilitas akan terjangkau dalam 10 tahun mendatang. Tesla telah menemukan mobil dengan harga yang lebih terjangkau, seperti model 3 dan model Y. Jika Tesla berhasil mereka akan dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya adalah pilotasi otonom dan layanan mobilitas berbagi. Tesla memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan mobil otonom sepenuhnya. Nah, dalam 10 tahun mendatang, jika teknologi mobil otonom semakin matang dan diizinkan untuk digunakan secara luas, Tesla dapat memanfaatkan untuk memasuki pasar layanan taksi otonom dan layanan mobilitas berbagi. Ini akan membuka peluang baru bagi Tesla dalam membentuk model bisnis yang berbeda. Nah, untuk pasar-pasar potensial tersebut berdasarkan perkiraan perubahan tren dan kebutuhan dalam 10 tahun ke depan, namun penting untuk diingat bahwa perkiraan pasar memiliki tingkat ketidakpastian dan faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan persaingan industri juga akan mempengaruhi potensi pasar Tesla di masa depan. Gitu. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.